Kementerian Sosial resmi mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT. Berdasarkan informasi tertulis, Kemensos menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ACT adalah pengambilan donasi sebesar 13,5%. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengonfirmasi adanya aliran dana terlarang dari Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT ke kelompok teroris yang diduga Al-Qaeda. Sebelumnya, Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT membantah sekaligus mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut adanya dugaan penyelewengan donasi dari masyarakat. Presiden Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT Ibnu Hajar menyebut pemberitaan mengenai sejumlah penyelewengan ACT tidak benar. ACT juga membantah isu adanya dana yang dialirkan untuk aktivitas terorisme. Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap alias ACT memang tengah menjadi sorotan. ACT disebut menyelewengkan dana bantuan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi pimpinan lembaganya, termasuk sejumlah fasilitas mewah yang didapatkan oleh petinggi ACT. Lantas, benarkah semua tuduhan yang dialamatkan kepada ACT? Bagaimana pula tanggapan umat muslim yang notabene kerap memberikan sumbangan kemanusiaan lewat ACT? Benarkah lembaga filantropi tersebut telah mencoreng nama Islam? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu tadi mengenai informasi soal ACT ya. Kita tahu kemarin Kemensos akhirnya mencabut izin pengumpulan atau penyelenggaraan uang dan juga barang oleh milik ACT. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari pihak ACT setelah adanya keputusan dari Kementerian Sosial berikut ini. Bahwa kami ingin sampaikan pada masyarakat secara umum bahwa kami sangat kaget ya, dengan keputusan ini. Kenapa? Kami sampaikan bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini. Pada Senin siang, tanggal 4, kami mendapat undangan dari Kemensos untuk hadir. Ya. Dan alhamdulillah, pada hari Selasa jam 9 sampai hampir zuhur lah, sekitar zuhur jam setengah 12, kami sangat kooperatif ya, hadir memenuhi undangan Kemensos. Melalui pasal 27 ini, disebutkan bahwa sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin melalui 3 tahapan. Pertama, teguran secara tertulis. Ya. Pertama, teguran secara tertulis. Yang kedua, penangguhan izin. Dan yang ketiga, baru pencabutan izin. Hingga kini, kami belum menerima teguran secara tertulis. Bahkan kami menyampaikan dalam aturan tersebut bahwa sanksi administratif ini berupa teguran secara tertulis harus diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 kali. Dan jarak antara satu teguran kepada teguran berikutnya adalah 7 hari kerja. Ya, 3 kali teguran, jarak antar teguran 7 hari kerja. Kami insya Allah akan terus laksanakan distribusi bantuan, karena amanah ini harus kami tunaikan. Karena surat pencabutan jadi izin penghimpunannya. Jadi kami akan kooperatif, kami akan ikuti, taati ya, pasca terbit surat ini. Jadi penggalangan atas nama Aksi Cepat Tanggap kami hentikan dulu. Tapi atas amanah-amanah yang sudah nyampe kepada kami, harus kami sampaikan kepada masyarakat. Dugaan penyelewengan dana kemanusiaan ACT kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga secara online. Sudah ada Bapak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar. Sehat ya Pak. Kemudian juga Pak Hendra Karyanga, Pengamat Hukum Administrasi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta Bang Yandri. Selamat pagi Bang Yandri. Halo. Ya. Bang Yandri, Kementerian Sosial sudah resmi mencabut penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang PUB dari ACT begitu ya Bang ya. Ini dilakukan karena terkait ada dugaan pelanggaran ataupun penyelewengan dana kemanusiaan
yang dikumpulkan ACT oleh masyarakat Indonesia. Dari DPR RI, Komisi 8 melihat kasus ini seperti apa, nanti langkahnya apa yang akan dilakukan? Apakah regulasinya akan diperketat atau seperti apa, Bang? Iya, memang kita harus menjadikan kasus ACT ini tonggak ya, untuk masuk dalam hal regulasi yang paripurna, di mana persoalan pengumpulan uang dan barang ini menjadi hal yang serius untuk kita awasi, baik dari sisi perizinan yayasan, pelaporan keuangan maupun sanksi pidananya. Nah, kasus ACT ini tentu melukai hati masyarakat ya. Karena bagaimana mungkin trust masyarakat selama ini sangat tinggi, jiwa sosialnya sangat tinggi, jiwa gotong royong sangat tinggi, jiwa membantu sangat tinggi, tapi dicederai dengan gaya pimpinan ACT yang bergaji 250 juta dan lain sebagainya, termasuk penyelenggaraan yang lain. Tapi saya meyakini bukan hanya ACT saja yang begini gitu. Mungkin ini hanya gunung es saja yang tinggal kita tunggu kapan melelehnya, kan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu tindakan Kemensos saya kira sudah tepat. Ini untuk menjaga trust masyarakat supaya rasa peduli sosial itu tetap terjaga. Jadi mungkin ke depan ini kita harus perbaiki undang-undang yang ada, karena undang-undang yang ada kan sudah sangat jadul, sudah sangat lama. Undang-undang nomor 9 tahun 61 itu sudah tidak relevan, dan untuk menjawab tantangan zaman saya kira DPR dan pemerintah harus menjadikan kasus ACT ini untuk menjadi pintu masuk keseriusan membangun regulasi yang lebih paripurna, sehingga yayasan pengumpul barang atau uang yang lebih banyak dikenal dengan filantropi di Indonesia ini sangat menjamur, maka penting payung hukum yang jelas ya. Tidak semua orang karena melihat jiwa sosial Indonesia atau rakyat Indonesia dengan gampang mengumpulkan barang dan uang, tapi pertanggungjawabannya tidak jelas. Gitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Anwar Abbas dulu. Pak Anwar Abbas, kalau misalnya melihat dari konstruksi mungkin juga yang kita lihat sudah di media massa saat ini kan, akhirnya mungkin gini, kita juga nggak bisa ya Pak mengeneralisasi ya lembaga bantuan dan lain sebagainya, tapi kan selalu ada saja stigma-stigma ke situ gitu. Nah, kalau MUI menyikapinya bagaimana? Bagaimanapun umat ketika ingin memberikan bantuan kan harapannya disalurkan pada pihak yang tepat gitu. Tapi ada dugaan di sini, dugaan itu. Nah, membungkus peristiwa tersebut agar masyarakat jadi tidak lagi trauma begitu, Pak Anwar, gimana? Ya, kalau kesimpulan saya penegakan hukum tidak dilaksanakan. Ini ACT ini bukan di bawah Kementerian Agama loh. Ya. ACT ini di bawah Kementerian Sosial. Dan Kementerian Sosial itu mewajibkan ACT untuk melapor. Ya, kalau seandainya dalam laporan itu ada kesalahan ya ditegur. Pertanyaan saya, kenapa kok tiba-tiba dicabut izinnya? Kesimpulan saya, berarti prosedur di Kementerian Sosial tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu bagi saya ya, mungkin Pak Hendra nanti bisa menjelaskan ya. Ya, kesalahan ini tidak hanya pada ACT, kesalahan juga pada pemerintah. Boleh lagi pertanyaan pada diri saya, kenapa dicabut? Karena telah terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dana. Karena telah terjadi korupsi. Betul ya? Dugaannya ya. Ya, dugaannya begitu ya. Penyalahgunaan dana dan korupsi itu di kementerian ada nggak? Di DPR ada nggak? Kalau pakai logika itu, jika seandainya terjadi penyelewengan dan korupsi di ACT, maka ACT harus dibubarkan. Pertanyaan saya, jika terjadi penyalahgunaan keuangan dan korupsi di kementerian, harus dibubarkan apa tidak? Kalau seandainya terjadi penyalahgunaan keuangan dan tindak korupsi di DPR, DPR-nya dibubarkan apa enggak? Seharusnya seperti apa, Pak Anwar? Maksudnya tidak dibubarkan, ya, bukan institusinya yang dibubarkan. Jadi? Bukan Kementerian Keuangan yang dibubarkan, bukan DPR yang dibubarkan, bukan ACT yang dibubarkan. Tapi orang yang telah bertindak tidak benar itu ditindak gitu. Oknumnya diproses ya. Oknumnya. Lalu kemudian manajemennya dibenahi
Saya rasa sangat banyak ya. Perusahaan-perusahaan BUMN juga banyak yang collab ya. Tetapi kemudian dibenahin jadi baik gitu kan ya. Oleh karena itu bagi saya ya terlalu cepat ini apa ya. Pemerintah mengambil tindakan sangat terpengaruh mungkin barangkali keputusannya oleh media sosial ya yang sangat ramai gitu ya. Padahal semestinya menurut saya ya pemerintah harus mematuhi peraturan sendiri yang dia buat sendiri. Kan ada permennya tuh. Iya. Permen nomor berapa? 8 Iya, kalau salah ya. Kemensos Permen itu. nomor 8 tahun 2001. Di situ dinyatakan kalau seandainya ada sesuatu masalah ditegur. Ini teguran saja belum ada. Oke. Ya kan? Oleh karena itu bagi saya ya saya ingin mempergunakan apa kata-kata dari Bung Yandri tadi. Ini harus tonggak ya. Tonggak untuk membenahi tidak hanya lembaga-lembaga keuangan yang diurus oleh masyarakat, tetapi juga tonggak menurut saya untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek penyimpangan dan korupsi. Karena di negara kita hari ini tingkat korupsi ini menurut saya ya sudah sangat-sangat berbahaya. Iya. Saya mengutip nih, bukan kata-kata saya nih ya. Kata Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, ya, yang namanya KKN atau korupsi hari ini jauh lebih dahsyat dari korupsi yang ada di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru kata beliau hanya ada di lembaga eksekutif. Hari ini sudah menjalar ke lembaga legislatif dan yudikatif. Jadi oleh karena itu menurut saya jadikan momentum ini sebagai tonggak kata beliau tadi ya. Iya. Untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada di negeri ini supaya negeri ini menjadi negeri yang Bebas korupsi. ya. Baik. Yang tidak hanya ada di ACT ya, di pemerintah, Oke. di setiap kementerian, badan dan lembaga, di DPR, di Mahkamah Agung, di MK juga harus kita sikat gitu Setiap bagi saya. layer begitu ya. Pak Semuanya harus Oke. disikat. Nanti saya mau tanya ke Pak Hendra, apakah ini memang berhulu pada ketidakpastian dari aturan itu, Pak, sehingga banyak multitafsir. Tapi nanti Pak Hendra ya, mohon maaf, saya harus jeda dulu. Nanti kita kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.